tua, nenek-nenek. Karena kan di belakang nenek-nenek. Siapa itu Jibril? Kata Jibril, untung kamu gak noleh ya Muhammad. Kalau kamu noleh, umatmu cinta dunia semua. Berarti sudah jelas, ketika Nabi Isra wal Mi'raj ibu, itu dunia udah digambarkan, disketsakan, dipotretkan seperti nenek-nenek tua. Yalah, di mana-mana nenek-nenek tua. Tapi walaupun tua, mempesona, glamor, apa ini? Gambaran dunia, Bu. Dunia semakin kesininya semakin tua, dipoles lagi, dipoles lagi, dipoles lagi. Betul nggak? Makanya bikin orang penasaran. Inilah dunia. Maka sesuai dengan temanya, kuatkan di dalam dunia ini iman kita kepada Allah Subhanahu. Belajar dari Isra wal Mi'rajnya Rasul. Emang dunia mah seperti itu, Bu. Semakin tua semakin mempesona. Orang yang hidupnya ngejar-ngejar dunia aja nggak bakal beres, Pak. Orang kalau hidupnya di otaknya cuma dunia doang, Bu, lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa puasa, betul nggak? Dikasih ini pengen ono, dikasih ono pengen itu. Kapan selesainya? Hatta zurtumul maqabir, sehingga mulutnya tersumpal karena kuburan. Tuh baru beres tuh. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Silakan. Allah nggak larang orang perumahan Gelam Jaya punya rumah 2 tingkat, mangga. Allah nggak larang orang perumahan Gelam Jaya punya mobil berbiji-biji. Silakan. Tapi jangan korbankan akhirat demi kepentingan dunia, betul nggak? Syukurin apa yang Allah kasih lewat usaha suami, Bu. Setuju, Pak? Maka pantas Nabi ngajarin kita masalah dunia begini, Bu. Kalau pengen hidup di alam dunia tenang, jangan lihat dunia ke atas, tempoknya ke bawah. Sesuai kemampuan yang suami dapat, nikmatin dan syukurin, betul nggak? Nih contoh begini, Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen senang hidup di alam dunia, yang punya mobil 1 jangan ngelihat yang punya mobil 3. Betul? Ada yang punya mobil 1, alhamdulillah. Yang punya mobil 1 jangan ngelihat yang punya mobil 3. Iya, kalau kamu ukur sama pencarian suami. Kalau kagak, paru-paru jebol. Bener, Pak. Jadi mana-mana nyampein begini ke ibu-ibu. Apalagi sekarang ibu-ibu kalau nggak bersyukur, Bu, Masya Allah, rata-rata perempuan mukanya muka ngerangsek doang. Bukan orang sini. Mana mukanya merong ke saya semua. Emang ada, Pak, perempuan yang mukanya ngerangsek? Ada. Nih tanda ini. Perempuan bini yang mukanya ngerangsek. Tetangga punya motor baru pakai koyo 15 lembar. Tetangga punya mobil baru masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit lagi diinfus ngedenger tetangga punya dapat gusuran mati ketelepokan. Tapi orang sini mah enggak ya, Bu ya. Alhamdulillah. Udah nikmatin, syukurin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ila akhir ayat. Pasti kalau kita mensyukuri nikmat Allah bakal ditambah. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min. Yang punya mobil 1 lihat yang bawa motor, ngomong sama laki, Pak, alhamdulillah kita punya mobil. Tangga kita punya motor, kalau gerimis mampir. Yang punya motor bersyukur. Jangan lihat yang punya mobil, lihat yang bawa sepeda. Ngomong sama bini, alhamdulillah Neng, sekarang mah kita punya motor, biarin kredit juga, yang penting dibayarin ya. Kata bininya, alhamdulillah Bang, ngomong-ngomong motor kita berapa bulan lagi?
doain aja dah kamu mah 4 bulan lagi lunas Pak, ditarik sama dealer. Nggak bayar-bayar. Yang punya motor mah lihat yang bawa sepeda, no, tetangga kita kemana-mana nguit melulu. Yang bawa sepeda bersyukur Bu, terima kasih ya Allah dikasih sepeda. Enakan bawa sepeda kemana-mana aman, ada razia gabungan, nyelarak aja di depan polisi. Tahu nyelarak? Macet di lampu merah gampang manggulnya. Sepeda. Coba motor PCX panggul pengen tahu. Orang kalau syukur artinya tenang Bu, betul nggak? Yang bawa sepeda lihat yang jalan. Nah, tetangga kita kemana-mana jalan melulu. Betis sudah gede sebelah. Kata yang jalan bersyukur, terima kasih ya Allah, saya dikasih jalan. Awak keringetan, nggak kena penyakit gula, alhamdulillah. Kalau pengen senang yang jalan, jangan lihat yang bawa sepeda. Nah, tempok yang nggak kemana-mana. Yang udah 7 bulan makan di situ, minum di situ, ke WC dibopong-bopong. Saya masih penting jalan ya Allah. Tetangga saya udah 7 bulan gempor, lumpuh. Orang yang bersyukur Pak, lumpuh aja, gempor aja, alhamdulillah. Apa kata yang lumpuh? Terima kasih ya Allah saya dikasih gempor. Kalau dipikir-pikir enakan jadi orang gempor, nggak ada yang ngajak kondangan. Makan dibawain, minum dianterin ke WC, dibopong-bopong, alhamdulillah. Yang gempor jangan lihat yang jalan, emang dikasih penyakit. Siapa yang dilihat? Noh, yang lagi ngap-ngapan. Tetangga saya ya Allah udah 3 hari 3 malam hidup enggak, mati enggak, melotot aja. Dibacain Yasin enggak mati-mati. Yasin tadinya bagus sampai lecak mati membelon. Tuh orang bersyukur tuh Bu. Yang melotot jangan lihat yang gempor, no, lihat yang dibawa ke makam. Terima kasih ya Allah, saya dikasih ngap-ngapan, masih kenal anak. Tetangga saya ke makam enggak pulang-pulang lagi. Subhan. Nah, singkat cerita Ibu, inilah konteks konsep hidup yang diajarkan oleh Rasul. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, hidup di masa digital, teknologi, modernisasi, pergaulan bebas, dekadensi moral. Kalau iman yang nggak bicara, repot urusannya, betul nggak? Maka lihat, setiap khutbah Jumat khotib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Insya hadirin yang berbahagia. Dah kita kembali. Selesai Nabi Isra Bu, cerita beliau sama sahabat, dan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi nggak sedikit sahabat Nabi yang tadi beriman kembali murtad. Kenapa? Kayaknya nggak percaya dengan omongan Rasul. Subhan. Jadi nggak percaya. Kenapa? Karena beliau menilainya hanya dengan logika dan akal. Mana mungkin Nabi satu malam sampai menghadap Allah melewati 3 alam, alam manusia, alam malaikat, alam ketuhanan. Kayaknya nggak mungkin dah. Itu kalau mereka yang ragu-ragu. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempercayainya peringatan ini. Bahkan mohon maaf, sampai Rasul ditantang oleh Yahudi, oleh kafir, dicariin nggak ketemu, akhirnya ketemu di masjid. Ya disamperin tuh Rasul Bu. Kata si kafir ngomong begini, ya Muhammad, ini bahasa orang kita ya Bu ya, apa benar kamu habis melaksanakan Isra wal Mi'raj? Iya. Dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Sidratul Muntaha sampai menghadap Allah melewati langit yang 7. Iya. Saya kagak percaya ya Muhammad. Terserah. Coba bukti
buktikan di depan saya. Nabi berdiri, Bu. Gini kali berdirinya ya. Angkat kaki kamu yang satu ya Muhammad. Diikutin biar dia percaya. Gini kali. Coba yang satu lagi angkat. Atau saya jatuh, Mas. Bahasa kita. Satu jatuh saya, Bang. Muhammad, mana mungkin kamu berangkat menghadap Allah melewati 7 langit, sementara kau angkat 2 kaki di depan saya, kamu kagak bisa. Saya kagak percaya ya Muhammad. Terserah dah. Kalau pengen jawaban yang benar, cari Sayyidina Ali. Disuruh nyari Sayyidina Ali, Pak, Bu. Akhirnya ketemu pisan lagi sama Sayyidina Ali. Ini kafir ngeledek juga kayaknya. Ya Sayyidina Ali, ada apa? Saya pengen jawaban dari kamu yang pas. Apa benar Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj menghadap Allah melewati 7 langit? Terus saya kagak percaya ya Sayyidina Ali. Terus kagak percayanya kenapa? Saya pengen jawaban dari kamu. Mas nggak percaya? Kagak percaya. Akhirnya Sayyidina Ali, Pak, simple. Dia cabut pedangnya. Ya begitu nong pedang mah. Ilok pedang suaranya glodok. Ya Sayyidina kata Sayyidina Ali, kamu pengen tahu jawabannya? Iya, nih jawabannya. Itu pedang Sayyidina Ali, Bu, menghujam ke batang leher si kafir. Coba kita bayangkan pedang Sayyidina Ali. Tajam udah pasti, spontanitas. Itu pala si kafir bisa ngegelondong dari jasadnya. Masya Allah. Bahasa sekarangnya mah sahabat yang lain pada kontroversi, komplain. Ada yang ngomong sahabat, ya Sayyidina Ali, apa yang kau lakukan seperti ini? Kenapa sampai seperti ini kau melakukannya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Inilah jawaban yang pas buat orang yang kagak percaya dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang kagak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka jawabannya harus seperti ini. Subhanallah. Bu, untung aja sekarang Sayyidina Ali udah nggak ada. Siapa ya? Kalau sekarang Sayyidina Ali masih ada, apalagi setiap bulan Rajab dia memain ke Indonesia, saya yakin di Indonesia banyak pala yang pada ngegelondong. Betul nggak? Kenapa sebabnya? Karena di zaman sekarang banyak orang yang nggak percaya dengan Isra wal Mi'raj, nggak percaya dengan Maulid Nabi, betul nggak? Tuh, maka udah buat kita mah yang percaya laksanakan Isra wal Mi'raj, adakan Maulid Nabi, rayakan. Yang kagak percaya masing-masing simple hidup mah saling menghormati, betul nggak Pak? Tuh, maka ayo kita kembali. Isra wal Mi'raj ini bicara iman, mantepin iman kita. Dah singkat cerita, apa sih hikmahnya Rasul menghadap Allah dengan perjalanan yang jauh itu, Bu, bukan tanpa ada manfaat. Beliau dapat perintah sholat 50 waktu. Kita udah tahu mungkin dari guru. Bertemu dengan Nabi Musa dapat keringanan, minta keringanan kepada Allah. Diusulin sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa juga pernah nyoba, nggak bisa, nggak mampu. 50 waktu, Pak. Bayangin. Seandainya ini nggak ada keringanan dari Allah, coba kita bayangin kewajiban 50 waktu kepada Allah. Saya yakin di perumahan gelap nggak ada yang bisnis, nggak ada yang dagang, nggak ada yang berdagang buruk, nggak ada. Tapi assalamualaikum sholat lagi, assalamualaikum sholat lagi, assalamualaikum sholat lagi. Betul nggak? Alhamdulillah yang 50 waktu dapat keringanan dari Allah 5 waktu. Makanya ini sholat yang 5 waktu tolong dijaga. Perintah dari Allah wajib, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini ayat Qur'annya. Betul, Bu? Dah. Maka biar ada hikmahnya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu ntar pulang dari sini yang belum isya, yang udah isya tambahin. Setuju, Bu?
Tadi kesini jam berapa? Habis Isya. Cakep. Yang belum Isya ntar pulang dari sini Isya dulu ya Bu. Jangan gara-gara hadir Isra Mi'raj sama Isya lupa lagi. Betul nggak Pak? Justru intinya Isra Mi'raj itu sholat. Jangan sampai dilupakan. Nih hadirnya mah udah cakep nih, luar biasa nih. Tapi tolong sempurnakan sholat kita. Sholat ini wajib, betul Bu? Saking wajibnya dalam kitab Safinah, kitab fikih diaturkan. Yang bisa berdiri, berdiri. Ada ujur nggak bisa berdiri, duduk. Duduk masih nggak bisa juga, tiduran. Saking wajibnya. Tiduran masih nggak bisa juga, miring. Miring nggak bisa juga, pakai bahasa isyarat badan. Pakai bahasa isyarat badan nggak bisa juga, pakai bahasa isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa juga, pakai bahasa isyarat hati. Nah sekarang komplit nih, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tiduran nggak bisa, miring nggak bisa, pakai bahasa tangan nggak bisa, bahasa mata nggak bisa, bahasa hati nggak bisa. Cukup simple, panggil Amila ya udah, sholatin. Betul? Nah, ibu bapak yang berbahagia, kenapa kita suruh sholat? Karena nanti amal yang ditanya di yaumil kiamah, sebelum umroh, sebelum haji, sebelum sedekah adalah sholat dulu. Betul? Baik sholatnya, baik kesananya. Rusak sholatnya, rusak kesananya. Maka rapikan sholat kita. Siapa yang ninggalin sholat, ada siksanya. Siapa yang menjaga sholat, ada pahalanya. Bahkan dalam hadis lain kata Rasul, man hafaza ala sholati akramallahu bi khamsati sholin yarfa'u anhu dikul ma'isah wa ajabul qabri wa yutihi kitabahu bi yaminihi wa yamuru ala siratal barqil khitab wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Yang artinya barang siapa saja yang menjaga memelihara sholat yang 5 waktu, Allah kasih 5 kemuliaan. Amin dong. Ntar saya cerita Lenong, ntar tenang aja. Kenapa dibilang Ustadz Lenong? Ini mah ya, biar nyambung ke judul dulu. Ya Bu? Siapapun orangnya, entah orang Teluk Naga, orang Pasar Kemis, orang Perumahan Gelam Jaya, kalau sholat 5 waktu dijaga, dipelihara, enggak ditinggalkan, 5 kemuliaan Allah kasih. Yang pertama, yarfa'u anhu dikul ma'isah, Allah jauhkan dari sifat kefakiran, sifat kemiskinan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu hidup pengen dicukupin, sholat jangan ditinggalin Pak. Betul nggak? Kita mau hidup pengen senang, hidup pengen cukup, bayang kagak, sholat malas. Saya mau tanya nih, nyaut bareng biar cepet beres urusan nih. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dihadir di sini, pilih kaya apa pilih susah? Nyaut-nyaut bareng, susah apa kaya? Ada yang pertama susah, maju di sini jadi ceban nih. Rata-rata kita mau pengen kaya mulu ya Bu ya. Tapi apalah artinya kekayaan yang kita punya tanpa ibadah kepada Allah? Maka kalau hidup pengen dicukupin sama Allah, deketin Allah. Kita yang butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Jadi kalau hidup pengen dicukupin sholat Bapak Ibu, cuman mohon maaf, nih saya ngomong begini jangan dikoma dulu nih. Karena pernah saya baca ceramah beginian di acara kematian. Kata saya, kalau kita hidup pengen dicukupin sama Allah, sholat. Kebesokan tuh orang sholat Bu, 2 minggu berhenti lagi aja. Ngomong ke orang-orang, lah Ustadz Lenong gede omong. Katanya kalau kita sholat kita dicukupin sama Allah. Mana gua bikin sholat, bikin utang bereret aja. Tuh kan, logika lagi aja. Yang jadi pertanyaan, sholat yang mana yang dicukupin sama Allah? Jawabannya dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti beruntung orang yang beriman dan orang-orang yang sholat dengan keadaan khusyuk.
yang ingat sama Allah, yang tahu ilmunya. Tuh, jadi sholat kalau pengen tahu ilmunya, makanya kita sholat, badan kadang kiblat, mulut ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati mah ngomong ya udah mau puasa lagi aja. Betul ya? Kalau kita pengen khusyuk ngaji, biar tahu ilmunya, minimal fardu wudu tahu, syarat wudu tahu, pembatalan wudu tahu, fardu sholat tahu, syarat sholat tahu, rukun sholat tahu, betul nggak? Jangan sesolat-solatnya Pak, Ibu. Kita kan begitulah, yang penting mah orang sujud gua sujud, orang basah gua basah. Bener emang. Cuman mana yang lebih diterima sama Allah? Betul nggak Bu? Nah, singkat. Apalagi sekarang apa-apa mahal Bu. Kalau pengen dicukupin sama Allah sholat, dah begini aja prinsipnya. Orang kita mah biar mahal yang penting kebeli, betul nggak? Kan sekarang harga-harga udah pada naik ya Bu ya. Nyaut beras naik, minyak naik, cabe naik, terong Bu, terong naik apa turun? Yang belah sini ada yang ngomong turun. Coba yang belah sini Bu, terong naik apa turun? Waduh, bingung jadinya. Ada yang turun, ada yang naik. Dah begini aja kalau kata saya mah Pak, terong mah tergantung musim. Kalau musim hujan naik, kalau musim panas ngelek-lek aja tuh terong turun. Terong Po, ini mah terong Bu, terong. Gila kagak paham. Nah, singkat yang kedua, wa ajabul khabri, siapa orang yang sholat 5 waktu dijaga akan dijauhkan dari siksa kubur. Amin dong. Ini kita bakal calon-calon penghuni kubur semua nih. Calon dewan belum tentu, calon lurah belum tentu, tapi calon mati, calon penghuni kubur siap-siap, betul nggak? Siapapun orangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti bakal mati. Tuh awalnya tuh. Apalagi di zaman sekarang Bu, orang mati model-model. Awas nih, maka jangan pada lengah, jangan pada meleng bahasa orang sononya mah. Kadang-kadang orang mati bukan yang jahat aja Pak, orang baik juga banyak yang mati dadakan, calon penghuni kubur. Kalau ada maling motor dibakar masa hari itu juga wajar mati. Tapi nggak sedikit. Lihat di YouTube, lihat di TikTok, viral. Ada ibu-ibu lagi baca Yasin, tahu-tahu mati. Ada enggak? Ada. Ada ibu-ibu Pak, lagi main rebana, ketabok. Kan rebana mau ditabok, mati. Ada khori lagi ngaji, kayak yang tempo hari di Aceh, di atas pedium, mati. Bahkan nggak sedikit, tukang ceramah lagi ceramah, sedang semangatnya mati. Kenapa mati? Ketiban salon. Nih kita bakal penghuni kubur semua. Makanya siapin. Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqimal bahra bila syafinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa punya bekal seperti orang yang berangkat pulau tanpa perahu. Betul? Siapin bekal dari sekarang. Amal ibadah kita. Setuju? Ini ngomong-ngomong, di sini apa jam berapa Bu? Saya bingung ini ceramah ini. Sendiri doang. Kalau berdua mas tolong setengah jam. Tapi nggak ngantuk Bu, enggak. Terima kasih masih mau mantau saya. Yang udah ngantuk saya kasih doa nih. Mau nggak? Cakep nih doa nih Pak. Kalau diikutin mah. Mau doanya mau? Supaya ibadah rajin, sholat rajin mau? Nih, ini mas selingan aja dulu. Angkat tangannya. Ikutin. Ini doa.
Di orang kata ikutin. Udah malam. Ini doa supaya rajin ngaji, rajin sholat, enggak ngantuk, dengerin ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain, jangan diturutin. Alhamdulillah. Bisa. Kalau yang belas ono sial tuh Ustaz. Subhan. Dah, kita lanjut, Bu. Kita bakal masuk ke dalam kubur, makanya sholat rapiin. Setuju? Yang ketiga, wa yutihi kitabahu biyaminihi. Siapa orang yang sholat 5 waktu dijaga, dipelihara, nanti di yaumil qiyamah bakal dapat buku catatan dari tangan sebelah kanan. Alhamdulillah. Tuh. Nanti kita bakal dikumpulin di padang mahsyar semua, Pak. Nama nggak bakal ketukar. Walaupun di Gelam Jaya ada nama Udin 70 Udin, nggak ketukar sama Udin yang lain. Betul? Di Gelam Jaya ada nama Siti 70 Siti, nggak tukar kok sama Siti yang lain. Masing-masing nyariin pemiliknya, dan orang beraneka ragam menerima buku tergantung amal perbuatannya. Ada yang dapat buku catatan tangan kanan, begitu dilihat dibuka wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Kenapa? Orang yang dapat buku catatan amal tangan kanan diponis bakal masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Mau kayak gitu, Bu? Tuh, kalau ngambil wudu bacain doanya ya, Bu ya. Nih, kalau ngambil wudu, Allahumma a'dini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan buku amal saya dari tangan kanan saya, dan hisablah saya dengan hisab yang ringan, insya Allah. Doanya. Sikap yang keempat, wa yamuru ala siratal barqil khitab. Siapa orang yang sholat 5 waktu dijaga, dipelihara, nanti melintas di jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Nanti kita bakal ngejembat, Bang. Bu. Nanti kita bakal ngejembat. Bu. Nanti kita bakal ngejembat. Di mana? Hah? Siratal. Emang udah pernah ke sono? Bakal kita ke sono. Bagaimana sketsanya? Satu ulama mengisahkan itu perjalanannya, Bu. 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun. Kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya bagaikan mata pedang. Di bawah api berkobar-kobar. Subhan. Coba bayangin, Pak. Kalau semua kayak begitu, kayaknya nggak ada harapan kita masuk ke surga, Bu ya. Tapi jangan takut. Kaki yang masih hidupnya dipakai sholat, begitu wudhu dibacain doanya, Allahumma sabit qodami ala sirat. Ini kaki insya Allah tetap nanti di sononya. Amin. Kaki yang masih hidupnya dipakai hadir di Rajaban, di Muludan, di Muharram, Isra Mi'raj, kemudian acara-acara ngaji. Mudah-mudahan ini kaki-kaki selamat semua. Amin. Iya, ini mudah-mudahan kaki yang selamat semua nih. Amin dong. Iya, ini kan dianterin sama kaki sih. Ada yang ngesot ada. Makanya mumpung kakinya seger, pakai ibadah. Pakai ngaji, ya Bu ya? Ya Pak? Ya. Mumpung kakinya seger, sehat. Karena ibadah yang paling bagus itu mumpung sehat, jangan nungguin tua. Kalau awak sehat mah enak, Pak. Sholat bisa, betul? Ngaji bisa, jauh nyampe. Termasuk malam ini. Ini kan orang sehat semua ini. Kalian bawa impusan ada? Enggak ada. Makanya kalau kakinya pengen selamat beres Isra, ngaji. Ibu-ibu di sini ayah pengajian ayah? Ayah. Tiap hari apa? Ngaji ya Bu ya. Sebelum saya turun dari sini mesen ngaji. Orang ngaji mah jangan lagi pinternya Bu, jangan lagi bisanya. Baru niat dari rumah, dosa udah rontok Pak. Bilangin bini tuh.
Mamin takola ya ta'ala ma ilman gufira lahu qabla ayahtua. Dalam kitab Tamkil Qaul riwayat Ibunda Siti Aisyah. Kata Nabi, siapa yang berangkat ke pengajian dosanya diampunin sebelum dia nyampe. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomongin ngaji mah Pak, nggak ada ruginya. Ya Bu. Baru niat dari rumah dosa rontok. Nyampe ke pengajian dapat pahala, duduk di majelis taklim 1 jam nggak bawa pena, nggak bawa buku, ngedengerin aja apa kata guru. Kata kitab Tamkil Qaul, pahalanya seperti memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. 1 jam loh Bu. Ini udah berapa jam? Dari jam berapa Pak? Dari jam berapa? Kita hitung biar jangan kelamaan. Dari jam berapa Bu? Oke. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Berarti ini bapak-bapak, ibu-ibu duduknya udah 3,5 jam. Alhamdulillah. Pantesan udah pada melengsong. Iya, ini kan duduk udah nggak pada semenggah ini. Betul nggak Bang? Betul nggak pada semenggah. Biarin udah orang ngaji mah bapak ibu duduk gimana juga dapat pahala aja. Apalagi udah tua kayak begini mah kan duduk ngajinya model-model. Ada yang jider ngaji sambil nyender. Ayam tak? Ayam. Terusin. Ada yang jirem ngaji sambil merem. Ayat tak? Ayat. Lanjutkan. Bahkan ada yang jijor ngaji sambil blonyor. Nggak apa-apa. Udah jangan ditekuk lagi Bu, tanggung udah. Udah mau beres ya. Sok baik mangga sok blonyor kajen. Terusin blonyor Bu. Ya ini mah acara udah beres ya Pak. Betul nggak? Udah beres Isra ini cerita Isra muludan udah tadi. Baca meraba, tahlil udah, qori udah. Ini mah tinggal ngedengerin saya ngomong doang. Makanya silakan Bu blonyor enggak apa-apa. Saya mah kagak ngambek Bu. Saya berceramah di mana-mana jemaah pada blonyor sebodoh amat. Ini kayak malam ini, ayo belakang mau pada blonyor enggak apa-apa. Ayo blonyor Bu kalau nggak tahu malu mah. Saya mah kalau malam ini saya ceramah ibu-ibu pada blonyor. Kayaknya saya bukan ceramah di tempat Isra dah. Seakan-akan kayak ceramah di tempat orang habis pada bangun beranak kayak begitu. Ngaji Ibu ya. Tapi emang bener Pak, kita orang lelaki kudu salut sama seorang istri, sama perempuan. Di mana-mana pengajian emang kebanyakan didominasi kaum perempuan, betul nggak? Jujur saya ngomong, saya ceramah bukan di sini doang loh Bu. Pulau Samira, ujung pulau, di tengah-tengah pulau perbatasan Lampung, gerbang Pulau Seribu, jemaah paling banyak Ibu. Subhanallah. Di kota bumi Lampung Utara, jemaah paling banyak Ibu. Di Pulau Seribu Untung Jawa, jemaah paling banyak Ibu. Apa waya gini di Gelam Jaya, jemaah paling banyak Ibu. Berarti fakta membuktikan ibu-ibu lagi naik daun. Alhamdulillah. Benar Pak. Coba kita lihat dah. Yasinan malam Jumat dari rumah ke rumah paling banyak Ibu. Minggu pagi yang ngaji di masjid juga paling banyak Ibu. Apa yang pergi kondangan di mobil losbak paling banyak. Di pesta, di meja yang hajatan juga paling banyak. Apa yang ngebuntel kue paling banyak. Kok saya tahu ibu-ibu suka ngebuntel kue? Gini-gini saya suka ikut kondangan Pak. Kalau Minggu Sabtu demen tuh. Cuman saya mah kalau pulang kondangan Bu maaf, nggak duluan saya mah belakangan. Yang lain pada pergi pulang saya mah enggak, nyender aja dulu di bangku. Pengen tahu Pak ngelihat kelakuan ibu-ibu. Tapi emang bener ibu-ibu mah kreatif dah. Lagi lewat depan meja sempet aja tangannya ngejamret pisang.
Saya tanya, "Empok itu buat siapa?" "Anak gua." Untuk kacang dibungkus sama selampe, cucu gua. Itu perempuan, Pak. Coba orang lelaki, ada pulang kondangan ngantongin kue pepek. Maka nggak salah Nasidaria bikin lagu tuh. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Subhan ngaji ya Bu. Bapak-bapak di sini ayah pengajian ayah? Ada pengajian Pak? Ada. Ngaji Pak. Betul nggak? Tadi orang ngaji bang, jangan lagi pinternya, jangan lagi pahamnya, baru bisa duduk jadi pahala. Dengarkan baik kata guru, dengerin aja Pak, kata guru apa aja udah dengerin aja, ikutin. Minggu besok kata guru, bapak-bapak ngaji pakai kitab ya, saya nggak nulis, beli kitab Pak. Besok mau ngaji bilang sama bini, kitab papa mana Mak? Kan istrinya bingung, kok papa ngaji baru 2 kali udah pakai kitab. Kata suaminya, jangan dilawan, siapa dulu gurunya. Padahal mah kagak bisa tuh, kitab diteng-teng aja. Tenang-tenang Pak, ngalah berkah nenteng kitab, betul nggak? Nyampe di pengajian, kata kiai, kata guru, bapak-bapak buka kitab, buka. Beres ngaji, bapak-bapak tutup kitab, tutup. Selesai, pahala dapat. Paling terpulang ditanya sama istrinya, "Assalamualaikum." "Salam." "Dia udah pulang ngaji Pak?" "Udah." "Ngaji apa tadi?" "Tahu ya, saya mau buka tutup doang sih." Subhan. Dan terakhir saya pesan, adik-adik ada pengajian di sini? Ada. Ngaji adek ya? Cenong ya? Bu, nih saya titip bocah suruh pengadat ngaji Bu. Dah, biar ada benang merahnya ini mah, biar jangan kesalahan ngejangkepin waktu 1 jam 10 menit lagi. Saya kenapa dibilang Ustadz Lenong Bu, Kiai hampur aja mah, biar jangan salah paham bahwa gelar yang saya sandang ini bukan semau-mau saya Kiai. Karena emang masyarakat memberikannya seperti itu. Tapi bukan tanpa alasan. Saya ini dibilang Ustadz Lenong karena ada benang merah Bu. Jujur saya ini bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan anak habaib, bukan anak pejabat. Saya ini anak keturunan Panjak Lenong. Oh. Kenapa saya bisa dapat dibilang Ustadz Lenong? Saya punya prinsip. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat bukan faktor keturunan. Betul nggak? Siapapun orang perumahan sini, entah orang Sunda, orang Betawi, orang Sumatera, Padang, Jawa dan yang lainnya, boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai, dengan satu catatan, arahkan anak ke pendidikan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Betul? Dan saya bisa seperti ini bukan sebisa-bisa saya Bu. Tahun 91 saya berangkat pesantren Salafiyah ke Rangkas Bitung Pak. Jadi saya pesantren Salafiyahnya di Rangkas, ya di Abakai Saifullah. Tahun 99 saya balik Bu, dapat ridho dari kiai. Jadi saya bisa seperti ini bukan sebisa-bisa saya. Kalau saya nggak menyantren dulu, saya nggak mau jadi tukang ceramah. Kenapa? Ngeri kalau nggak ada guru, nggak ada ilmu, betul nggak? Bener. Maka saya titip ibu-ibu yang anaknya lagi pada ngaji teruskan, yang lagi pada sekolah terusin, yang lagi pada kuliah terusin, yang lagi pada menyantren terusin. Ngomong-ngomong ada yang anaknya lagi di pesantren ada? Lanjutin Pak. Jangan takut anak pulang menyantren kagak makan. Cuman masalahnya sekarang ini orang anak pengen menyantren kagak dikasih. Anak pengen menyantren, kata bapaknya, jangan dah, jangan ya Dek. Kenapa? Orang lulusan pesantren ijazahnya kagak laku di bandara. Subhan. Padahal kalau kita mau lihat, kebanyakan orang-orang yang sukses adalah keluaran pondok pesantren. Betul? Anak sekarang Pak minta menyantren udah paling cakep banget. Betul nggak? Anak sekarang nih minta menyantren udah paling botoh banget Bu. Apalagi orang tuanya ngemodalin mah. Maka ibu boleh bangga anak pinter bahasa Inggris, bapak boleh bangga anak pinter bahasa Mandarin. Tapi bapak ibu kudu nangis kalau anak kita nggak bisa baca Quran. Betul nggak? Ayo makanya menyantrenin.
Jangan takut anak pulang menyantren gak makan bu. Saya bukan sombong pak, tahdusan bini mah aja ini mah. Semenjakan dibilang jadi ustadz di kampung, alhamdulillah bu, makan mah jalan terus. Alhamdulillah. Bener. Semenjakan jadi ustadz pak, nggak pernah ngalamin beli beras. Ada bini saya, anak 1 apa 3, bini bengkek apa bengkak. Ini kadang-kadang kalau nggak ceramah nih, kayak zaman covid, maaf bu, zaman covid pak, ini bulan-bulan Rajab kayak begini, 90 jadwal, 90 panggung, jong semua. Gara-gara si covid tuh. Masalah ngebel ngebatalin, asal ngebel nggak dapet izin. Untung aja saya jadi ustadz bukan hasil ceramah aja, walaupun saya ngajar santri nggak dapat gaji dari pemerintah, ternyata min haitsu la yahtasib, rezeki dari mana aja datang bu. Allah juga tahu, nggak ceramah ada yang 7 bulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Besok malam minggu ke rumah ya. Ngapain bang? 7 bulan. Pendulu udah. Justru gara-gara di lockdown bini bunting lagi aja. Pengaruh lockdown haji. Enggak ada yang 7 bulan, ada yang ulang tahun. Tapi saya mah kalau ulang tahun bu, ampur bayi mah. Kalau bocah-bocah kayak gini selamatan, apalagi di majelis mau ngedoain. Kalau bocah. Tapi kalau yang ulang tahunnya nenek-nenek, enak saya mah. Bodoh lah, ada marah nenek-nenek juga lah. Kadang-kadang pak, nenek-nenek umur 90 masih ulang tahun aja itu. Cucu anak dikumpulin, dia di tengah-tengah pakai lilin, pakai kue. Cucunya suruh nyanyi, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Lilinnya ditiup mati, nenek-neneknya mati lagi. Subahan, nggak ada yang ulang tahun, ada yang kesambet. Anak kecil. Bompo itu mah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa kok? Minta tolong Pak Ustaz. Emang kenapa? Anak saya nangis aja. Terus kali dapat air dari Ustaz mah diem. Dari jam berapa nangisnya? Dari habis maghrib apa isya. Gimana ini Ustaz supaya ngedieminnya? Oh no, masih nangis kok. Masih nangis. Dudukin. Kata saya dudukin. Oh dudukin tak? Iya dudukin. Kalau didudukin, diem anak saya, mati anak empok. Coba jajal ibu. Anak lagi nangis nih. Dudukin. Apalagi yang ibunya pantatnya gede mah. Coba Ustadz Sonang apa lihat. Jadi Ustadz apa emang serba salah. Padahal kita di pesantren nggak pernah belajar sampai ke sambet enggak. Emang santri malalapnya begituan mulu. Pagi sorongan Quran, habis johor sorongan amil dari lafat, apa narkib, apa murad ke sononya dah. Sampai ke sambet mah enggak. Tapi emang ustadz mah kayak toko serba ada. Siap. Bahasa saya ilok amat. Bener begitu saya nyampe anaknya masih nangis saja bu. Ambil air ke saya bacain apa aja. Kebenaran yang minta PA bu. Supaya dia yakin sama ilmu saya. Saya ingat waktu ngaji amil kan di santren Jawa tulisannya ya. Lafaz Jawa. Dengerin kok baik nih anak empon nih. Dia tak Ilam anna lawamila bin nahwi mi'atu amilin. Uruhan sirra muhatab werar mu ayang ing satu mune sakaya amil ing duaram ilmu nahu iku jumlah 100 amil. Pinumin kok tetesin ke matanya, keprok bun-bunannya. Dikeprok, ditetesin, dipinumin, cep aja baik bu. Alhamdulillah. Iya tak diem. Iya kata saya gak apa kesambet. Udah saya mau pulang kok, saya mau ngajar dulu. Ntar dulu Pak Ustadz, mau kemana? Saya mau ke kamar dulu nih. Nah, harapan nih. Ke kamar soalnya nih. Begitu keluar dari kamar, saya lihat tangannya ngepel. Bener ada ampau. Ustadz ini tolong terima, makasih udah diamin anak saya. Apa ini kok? Tolong terima, maaf nggak bisa ngasih gede.
Minta kagak saya Bu. Ambillah. Cuman tipis ampaunya. Tipis Kiai ampaunya. Dia lagi jalan-jalan ampau saya cabak-cabak di dalam kantong. Ada isinya enggak ya? Dibilang gak diisiin, dilem. Dibilang diisiin tipis jasa. Lah saya minta bagaimana milik rezekinya aja di rumah. Kalau umpamanya sampai rumah saya boset kosong, balik lagi ke rumah dia. Belaga ampau, belaga sandal ketukeran. Tapi begitu bini keluar dari kamar Bu, saya suruh buka, coba neng lihat berapa duit, dilihat, dibeset, gocap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh Pak, jadi ustadz mah enaknya di situ. Sebentaran gocap. Cuman begini doang nih, cuek, gocap. Apalagi ini udah hampir sejam. Ini mah cerita orang kesambet ini mah. Ini cerita orang kesambet ini mah. Kenapa saya dibilang dikasih gocap Bu? Wajar, karena saya ngobatin anak kecil. Mungkin ini anak kecil kesambatnya setannya anak kecil lagi, makanya dikasih gocap. Coba kalau kesambatnya setan aki-aki mah pego kayaknya. Alhamdulillah. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekali lagi saya titip anaknya yang belum pada menyantren suruh pada menyantren, yang belum ngaji suruh pada ngaji, yang lagi kuliah terusin kuliah. Setuju? Biarin kita orang tua profesi apa, anak mah kudu hebat. Setuju Bu? Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian semoga dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, peringatan Isra wal Mi'raj ini ada hikmah, ilmu dan iman yang kita bisa bawa dalam kita terapkan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kuatkan iman kita dan kemudian baguskan ibadah, terutama sholat kita kepada Allah Subhanahu untuk menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga baiti janati, rumah tanggaku surgaku, dan mudah-mudahan kita akan jadi orang-orang yang bahagia baik di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya juga minta doanya Bapak Ibu ya semua ya, karena saya walaupun dibilang Ustadz Lenong, misi saya pengen lillahi kalimatilah Kiai. Alhamdulillah di rumah kemarin Pak Ustadz Rusmandi udah datang ke gubuk saya. Ada lahan 1.600 meter. Di situ ada kobong juga Bu. Ada kobong salafi. Emang saya salafi. Ada permanen juga buat anak-anak yang sekolah. Karena anak saya juga ada yang kuliah di Indonesia. Alhamdulillah. Nah kemudian ada bangunan juga Bu. Ya, saya lagi ngebangun, cuman lagi ditunda, doain biar kelanjutan. Amin. Dan ada anak santri juga Bu. Bahkan ada anak yatim juga saya pelihara. Makanya hasil begini aja lewat ceramah saya. Jadi ini ceramah bukan hebat Pak. Ini doa santri, ini doa anak yatim. Maka saya ceramah enggak berhenti-berhenti. Besok malam ada lagi. Malam Selasa ada lagi di Sepatan. Malam Rebo di Pulau Panggang. Nah malam Jumat doain Pak. Agak jauh ini mah Bu. Saya mau ke Kalimantan. Alhamdulillah. Itu juga kalau ada yang undang. Nah tuh iya saya mau kok ke Kalimantan, kalau ada yang ngundang. Nggak ada yang ngundang apa itu sono-sono. Mendingan juga buat beli bahan bangunan pesantren saya. Dah sukses buat penitia, buat ibu-ibu semua yang membantu acara ini. Mudah-mudahan besok berkah hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.